Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia Afifah Salsabila. Sesuai dengan judul, di sini saya akan membahas mengenai HIV/AIDS. Mungkin dari teman-teman udah banyak yang tahu terkait hal tersebut. Namun di sini saya akan lebih menjelaskan kembali terkait HIV dan juga AIDS. HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Dengan masuknya virus HIV ke dalam sel darah putih yang dapat merusaknya, sehingga sel darah putih yang masuk ke dalam tubuh manusia akan menurun jumlahnya. Karena fungsi dari sel darah putih sendiri merupakan sebagai pertahanan. Nah, mungkin sebagian orang masih menganggap kalau HIV dan juga AIDS itu sama, tapi sebenarnya berbeda loh. AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Itu merupakan simptom yang disebabkan oleh HIV akibat turunnya sistem kekebalan tubuh pada manusia. Itu terdapat kumpulan berbagai gejala penyakit atau sindrom. Nah, ketika seseorang mengalami turunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV, maka penyakit dengan mudah masuk ke dalam tubuh atau infeksi opportunistic yang biasanya penyakitnya tidak berbahaya, maka akan jadi berbahaya. Lalu, apa saja sih tanda dan gejala HIV/AIDS? Kebanyakan orang dengan HIV nggak sadar kalau dia sedang mengalami gejala HIV. Soalnya gejala awalnya tuh ringan banget, bahkan tidak kerasa sama sekali. Kalaupun ada gejala, biasanya muncul di awal infeksi, yaitu pada masa serokonversi yang terjadi 2-6 minggu pertama setelah terpapar HIV. Gejala yang mungkin timbul biasanya mirip dengan gejala flu, makanya sering disebut dengan flu-like syndrome, yakni gejala yang ditandai dengan demam, lemas, kelelahan, nyeri otot, dan nyeri di area kelenjar getah bening. Gejala ini bisa berlangsung 1-2 minggu sebagai tanda perlawanan daya tahan tubuh terhadap infeksi HIV. Terus kalau dibiarin aja, infeksi HIV bisa berkembang ke tahap laten yang bisa bertahan hingga bertahun-tahun. Pada fase ini, orang HIV bisa hidup tanpa gejala sampai sekitar 5-10 tahun. Jadi selama masa itu, rasanya kayak sehat-sehat aja, padahal meski tanpa gejala, replikasi virus terus berjalan dan sistem kekebalan tubuh pun semakin runtuh. Nah, di akhir fase ini, jika HIV tidak ditangani dengan pengobatan, maka selanjutnya status HIV bisa terus berlanjut ke tahap yang lebih berat dan dapat ditandai dengan munculnya gejala-gejala yang lebih berat dan mengganggu. Soalnya, di tahap ini, jumlah sel CD4 sudah sangat rendah. Jadi, sistem daya tahan tubuh gak mampu lagi untuk melindungi diri dari berbagai penyebab infeksi di sekitar. Gejala yang muncul bisa berbeda-beda tergantung infeksi apa yang menyertai. Mulai dari batuk pilek yang gak kunjung sembuh, diare berminggu-minggu atau berulang-ulang, penurunan berat badan, demam berhari-hari, munculnya ruam-ruam di kulit, sariawan yang timbul gak sembuh-sembuh, bahkan sampai susah makan dan minum, pembengkakan kelenjar getah bening, terus tubuh pun semakin lemah jika tidak ditangani. Kondisi ini akan terus berkembang dan membuat tubuh semakin tidak berdaya. Kondisi inilah yang dikenal sebagai AIDS. Itulah kenapa kondisi ini perlu disikapi dengan tepat, bukan dengan stigmatisasi. Fenomena yang terjadi di akhir tahun kemarin, 10 Desember 2021, ada puluhan pelajar di Sukoharjo mengidap HIV/AIDS. Kenapa bisa seorang pelajar mengidap HIV/AIDS? Ternyata gaya hidup seks bebas menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya pelajar di Sukoharjo yang dinyatakan positif mengidap HIV/AIDS. Sebanyak 41 pelajar di Kabupaten Sukoharjo diketahui terjangkit HIV/AIDS. Hal itu berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat. Dinas Kesehatan mengakui tren penyebaran penyakit HIV/AIDS di Sukoharjo terus meningkat setiap tahunnya. Tercatat pada 2021, sebanyak 41 pelajar di Sukoharjo telah terjangkit penyakit yang belum bisa disembuhkan tersebut. Ternyata penyebabnya bermacam-macam. Ada yang seks bebas, terkontaminasi jarum tato, dan obat terlarang. Tren yang meningkat ini akan ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan setempat melalui berbagai upaya, salah satunya yaitu sistem edukasi yang disesuaikan dengan kalangan masyarakat, sehingga diharapkan bisa mencegah penularan HIV/AIDS di Sukoharjo. Setelah kita lihat dari fenomena tadi, ternyata penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks vaginal atau anal, penggunaan jarum suntik, dan transfusi darah. Meskipun jarang terjadi, HIV juga dapat menular dari
ibu ke anak selama masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko penularan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berhubungan seks dengan berganti-gantian pasangan tanpa menggunakan pengaman. Menggunakan jarum suntik bersama-sama, melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman diri yang cukup. Apabila menyadari perilaku kita beresiko, segera melakukan pemeriksaan ke dokter untuk mendapatkan penanganan. Jenis pemeriksaan laboratorium HIV dapat berupa tes serologi yang terdiri dari tes cepat, tes enzim imunoasai, tes virologis yang terdiri dari HIV DNA, dan HIV RNA. Pengobatan HIV/AIDS, penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral yang bekerja untuk mencegah virus HIV mengandalkan diri dan menghancurkan sel CD4. Pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil agar mencegah penularan HIV ke janin, namun perlu diingat bahwa pengobatan ini harus dilakukan rutin dan diminum sesuai dengan jadwal di waktu yang sama setiap hari agar perkembangan virus dapat dikendalikan. Untuk mendapatkan obat tersebut, kita dapat ke vaskes terdekat atau puskesmas.